بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Cahaya Amalan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasakan badan mudah lelah, emosi meledak-ledak, tidur pun tak pernah nyenyak? Mungkin itu semua bukan sebab karena kurang rezeki, bukan juga karena banyak masalah, tetapi karena kita sedang merusak tubuh kita sendiri secara perlahan, dengan tanpa kita sadari. Hal ini disebabkan karena ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap biasa, tapi ternyata justru menjadi pintu masuk penyakit, dan lebih parah lagi, pintu dosa. Berikut 3 kebiasaan yang dianggap sepele, namun jika dibiarkan, bukan hanya tubuhmu yang rusak, tetapi bisa jadi jiwa pun ikut hancur. Yang pertama, makan berlebihan atau israf. Manusia pasti perlu kebutuhan makan untuk bertahan hidup, tapi saat hidup hanya untuk makan, maka hancurlah akal dan fisik seseorang. Kita seringkali lupa ketika perut penuh bukan tanda nikmat, namun itu sebenarnya salah satu tanda celaka, sebab makan berlebihan menyebabkan penyakit mematikan, seperti obesitas, diabetes, kolesterol, jantung. Terkadang terjadi yang lebih parah, yaitu mati rasa terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ironisnya, kita sering makan bukan karena lapar, tapi karena bosan, karena stres, atau karena nafsu yang tak pernah cukup. Oleh karena itu, makanlah sesuai kebutuhan, janganlah berlebihan. Sementara di luar sana, masih banyak yang tak punya sesuatu pun untuk menyambung hidup, sehingga kebiasaan tersebut justru membuat kita zalim kepada diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, emosi yang tak terkendali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai di mana ada satu detik, satu ledakan emosi seseorang yang bisa merusak hubungan antar sesama atau bahkan dengan saudara bertahun-tahun. Emosi merupakan sikap yang wajar bagi manusia, asalkan jika kita bisa mengendalikan emosi tersebut. Jika tak dikendalikan, justru bisa jadi pintu kehancuran hidup diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari. Secara medis, emosi memicu tekanan darah tinggi, kerusakan jantung, gangguan saraf. Sedangkan dalam Islam, emosi berlebihan adalah sifat syaitan. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar ketika emosi atau marah dalam suatu perdebatan atau dalam hal lain, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian duduk jika berdiri, berwudu, diam, dan jangan lanjutkan perdebatan. Karena dalam emosi atau marah, akal tidak memimpin, hanya nafsu yang jadi raja. Dan dari situ, lahirlah kata-kata yang tak bisa ditarik, sehingga menimbulkan luka yang tak bisa sembuh.
Dan yang ketiga, begadang tanpa kebutuhan. Waktu malam hari adalah waktu yang sakral, waktu untuk beristirahat, waktu tafakur, dan waktu qiyamul lail. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bahwa waktu malam justru digunakan oleh kebanyakan orang untuk bersantai di luar rumah, nongkrong, keluyuran entah kemana, dan lain sebagainya. Sementara tubuh merasa lelah, mata perih, otak pun susah untuk berpikir, tapi dipaksakan demi melakukan aktivitas hingga larut malam, sampai terkadang hingga pagi hari, sehingga keesokan paginya melewatkan sholat subuh. Begadang menyebabkan kerusakan tubuh secara sistemik, sistem imun menurun, fungsi hati terganggu, hormon tak seimbang, dan yang paling berbahaya yaitu timbulnya rasa malas untuk ibadah semakin kuat. Kita terjaga di waktu maksiat dan tertidur di waktu untuk beribadah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kebiasaan manusia yang tampak sepele, namun berdampak besar bagi kesehatan tubuh kita. Karena hal itu merupakan trik syaitan untuk menghancurkan manusia secara perlahan-lahan, serta menormalisasikan dosa dengan rutinitas. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kerusakan. Mari benahi diri. Jagalah tubuh kita, jagalah jiwa kita, dan jagalah iman kita. Karena setiap kebiasaan kecil hari ini akan menentukan akhir hidup kita kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dijauhkan dari kebiasaan buruk tersebut. Dan kita selalu bisa terus saling mengingatkan antar sesama untuk menuju hidup yang lebih sehat dan lebih dekat dengan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.